Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita betul-betul berharap menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendapatkan hati yang lembut sehingga bisa betul-betul mengimplementasikan rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan merubah setiap titipan nikmat dari Allah untuk menjadi ketaatan kepadanya. Adalah sehat kita hari ini fasilitas dari Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa melihat dalam rangka supaya kita bisa membaca ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Pendengaran kita hari ini bisa mendengar, tentu saja seharusnya pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, kalimat-kalimat yang baik, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah kelak ketika ditanya tentang untuk apa nikmat yang kita terima hari ini dengan jawaban yang baik. Ada saat dimana kita nanti akan bertemu dengan Allah, kita akan berhadapan dengan Allah, ditanya tentang segala sesuatu, maka mudah-mudahan kita punya jawaban yang baik. Dan jawaban itu kita susun hari ini, detik demi detik kita sedang menyusun jawaban. 1 jam yang terakhir kita ngapain, sehari ini kita ngapain, maka semuanya akan ditanya oleh Allah dan kita sudah bisa menilai sebenarnya. Per hari, kalau ditimbang kira-kira hari ini baik dan buruknya banyak mana, pikiran saya yang baik yang buruk itu kira-kira banyakan yang mana. Maka niscaya kalau kita biasa menghisab diri kita setiap waktu, insya Allah nanti hisab kita menjadi hisab yang ringan, insya Allah. Insya Allah. Semoga ya semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, kita geser ke maghrib. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Seharusnya malah tambah semangat nih, tambah gasik dan tambah semangat. Padahal sebenarnya dari jamaah Al-Fajr pada mau ke sini, Ba'da Isya lagi. Saya tadi ngabari barusan ketika di sini. Saya khawatir salah jadwal. Ternyata betul nih, karena Mas Awal, Pak Tovan, Mas Denny dan teman-teman pada mau ke sini katanya. Saya Ba'da Isya niatnya Ustadz. Ya ini geser maghrib gitu ya. Monggo lah kalau mau nyusul ya. Jadi tambah saudara Bapak Ibu semuanya, harapan saya nanti pada saatnya nanti kita bisa berkumpul seluruh masjid yang saya ngisi, mudah-mudahan suatu ketika bisa ngumpul bareng, insya Allah. Semoga perjuangan kita bersama untuk menuju kepada Allah dengan susah payah, kita akan sampai kepada pertemuan yang baik, yaitu pertemuan di mana Allah ridho kepada kita dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berharap kepada Allah menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti ketika meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banter banget buatan ngomongin ini bang. Itu settingan ngomong cepat, karena pembukaan. Sekarang kita perlambat. Jadi di antara dulu keterampilan ketika berlatih untuk menyampaikan itu kecepatan bicara. Nanti melambat atau mencepat itu harus bisa, Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita masuk ke kitab Adabul Mufrad, tapi tidak saya awali dari bab 1. Jadi kita sudah belajar bab tentang apa? Bab tentang sholat, kitab sholat. Kita belajar tentang kitab hadis arba'in, kita belajar tentang fikih sholat berjamaah, kita belajar tentang tamasuk negeri akhirat. Kita sekarang belajar Adabul Mufrad. Ini kitab yang berisi tentang adab. Sebenarnya yang dibahas di bab pertama terkait dengan adab kepada orang tua. Nanti pada saatnya nanti kita insya Allah akan bahas. Hanya saja saya mengambil pada bagian yang saya berharap jenengan jadi duta-duta kebaikan. Orang sudah ngaji itu harus tampil di masyarakat dengan wajah yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik.
Maka pada malam hari ini saya mengambil judul terkait dengan hak dan kewajiban tetangga, bertetangga ya, di dalam Islam. Ya, karena ini penting. Sebenarnya ide ini muncul gara-gara saya diundang pengajian di perumahan yang judulnya Ustadz, mohon disampaikan bagaimana caranya supaya antar tetangga tidak bertengkar itu, begitu itu. Jadi Ustadz, saya sebagai pengurus lingkungan itu pusing ngurusi ibu-ibu bertengkar sama ibu-ibu yang lain, bapak-bapaknya enggak kalah hebat gosipnya. Subhanallah, ini bagaimana ini? Akhirnya saya membuka kembali kitab Al-Adabul Mufrad. Dan saya kira penting disampaikan di sini pula supaya jenengan jadi duta-duta kebaikan. Ya wong ngaji ki minimal ya seneng senyum lah. Nggih. Wong ngaji kok yang masalah nggih. Ngaji ki ya seneng senyum. Ngaji niku nggih mboten seneng tukaran. Tukaran malah mboten. Bertengkar, gelut. Jangan nggih. Orang ngaji itu orang yang longgar dadanya. Makanya di antara hadis yang saya angkat pertama adalah terkait dengan kebaikan-kebaikan sebagai seorang tetangga. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebut kebaikan bertetangga itu bukan hanya kita tidak mengganggu, tetapi ketika diganggu kita sabar. Ketika diganggu kita sabar. Poin. Jadi ingat kisahnya Imam Abu Hanifah. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab. Beliau itu ketika meninggal ditaksiahi oleh tetangganya. Yang perhatikan, Imam Abu Hanifah ketika sedo ditaksiahi oleh tetangganya. Tetangganya begitu masuk kaget melihat di rumahnya Abu Hanifah ternyata ada ember yang menampung air kotoran dari atas, yang ternyata air kotoran itu dari rumah orang yang takziah itu. Orang ini nanya, ini apa ini? Ini itu ember untuk nampung air yang bocor. Bukankah ini dari rumah saya? Sudah berapa lama ini? Sudah bertahun-tahun. Bayangin Bapak Ibu, nek jenengan pripun punya rumah kebocoran bekas WC-ne tonggone niku jenengan pripun kinten-kinten ngamuk boten jenengan gitu kan. Ini Imam Abu Hanifah bertahun-tahun perilakunya Masya Allah. Kita perhatikan, dia itu kalau buang air bekas tampungan itu enggak mau di siang hari, takut tonggone ngerti, mesak kene ngerti kalau hati. Dia buang di malam hari sehingga bertahun-tahun dia seperti itu, tetangganya nggak ngerti. Bayangin. Maka di antara kebaikan itu bukan hanya tidak mengganggu, tetapi ketika jenengan diganggu oleh tetangga jenengan sabar. Itulah kebaikan bertetangga. Coba kalau masing-masing mentalnya seperti itu, enten boten tiang ganggu, boten Bapak Ibu semuanya. Maka nanti kita akan baca hadis-hadis terkait dengan bertetangga. Ini menakjubkan Bapak Ibu. Kalau jangan praktekkan demi Allah, lingkungan sekitar Al-Ma'arij yakin tentrem bertetangga. Yakin jenengan akan hidup normal, sehat, senang, bahagia. Nggih Bapak Ibu, makanya perhatikan betul. Ini sebenarnya hadis tentang tetangga ini di kitab Adabul Mufrad itu sudah di hadis nomor ratusan, 102, 103 sampai 120-an. Nanti pada saatnya kita insya Allah bisa belajar dari awal. Malam hari ini insya Allah saya bacakan matan dan artinya. Mungkin tidak saya perdalam dulu, nanti kita perdalam ketika di keterangan tambahan. Jadi sekali lagi, itu contoh nyata bahwa ada orang mendapat gangguan dari tetangganya, enggak langsung marah-marah ke tetangganya, bahkan dia tahan diri, bahkan dia jogo hatinya tonggone. Buktinya buangnya malam hari, bentuk penghormatan daripada kok kawan kapan itu buang apa ya mas, itu lo buang soal gonmu kan jo malah loro hati. Makanya dia bertahun-tahun tahan. Masya Allah. Dicoba
Kalau jenengan punya tetangga kayak gitu, kayak apa rasanya? Tentrem kan mesti. Wong tonggo kok apike koyo ngono kuwi. Nggih. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya perlu perhatikan bahwa di dalam Islam soal tetangga ini soal yang dapat porsi besar di dalam agama ini. Porsinya besar, hadisnya banyak Bapak Ibu. Karena terkait dengan hak-hak yang besar. Hadis nomor 1 yang saya bacakan maksudnya kalau di kitab Adabul Mufrad di nomor ratusan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah boten mlebet teng surga man sing sinten kemawon la ya'manu jarohu bawaikoh. Boten mlebet surga sinten kemawon yang tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya. Dados nek jenengan senengin jahati tonggo, mbuh nganggo omongan, mbuh nganggo napa-napa mawon jahati tonggo, diancam tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. Coba jenengan perhatikan. Makanya saya katakan kalau ada orang sudah rajin ngaji kok seles sekali tonggone mboten memaafkan. Ini masalah Bapak Ibu. Bahwa kita diganggu terserah dia. Tapi kita jangan marah, kita maafin. Kita nggak balik ganggu. Ada tetangga yang kebetulan agak berselisih. Kemarin kakaknya meninggal. Ketika kakaknya meninggal, saya peluk orangnya Bapak Ibu. Saya peluk. Pak Kang Mas sampun sedo nggih, kakak merduanya. Panji, Pak Wahid, matur nuwun sampun datang. Dan kita harus tulus ikhlas dari hati. Kalau kita benar-benar memaafkan betul. Sekali lagi, soal orang mengganggu kita itu soal lain. Tapi kita jangan mengganggu dan kita maafin. Itulah bertetangga. Sebab nopo la yadkhulul jannah, diancam tidak masuk surga orang yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya, entah kejahatan lisan maupun kejahatan tangannya. Kadang-kadang tetangga lagi pergi ngambil ondo, nyilih jarene, setahun lagi balik-balik lali. Nah, ini masalah. Hadis pertama. Nanti kita perdalam di lain waktu. Hadis kedua, wasiat untuk berlaku terpuji kepada tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW qala, kata Aisyah, kata Rasulullah, mazala yushini Jibrilu bil jari hatta, ya perhatikan nih, dzanantu annahu, sampai saya mengira annahu sayuwarithuhu, senantiasa Jibril datang kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, dan Jibril berpesan untuk selalu berbuat baik sama tetangga, sampai-sampai ana donan tuh, sampai-sampai saya mengira ojo-ojo tonggo kiyo diwarisi. Paham Bapak Ibu? Paham betul? Biasanya tidaklah api banget kali anak, kali ponaan, Pak Li, boleh itulah kan saling mewarisi gini lagi. Dan jenengan sedo putra angsal warisan. Jibril alaihissalam sering banget datang ke Rasulullah untuk menyampaikan, Muhammad ya Rasulullah, api-api oh ya kalau tahu jenengan. Saking seringnya dikondoni kon api, jojo, apa maksudnya nanti warisan barang kowe iki. Saking kon gawe api. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Kedudukan tetangga dalam Islam itu luar biasa. Makanya di antara kebanggaan orang jahiliyah, yang perhatikan nih. Jadi orang jahiliyah itu masih punya kehormatan. Di antara kehormatan orang jahiliyah Bapak Ibu, suka menjamu tamu. Kebiasaan orang Arab dari dulu senang menjamu tamu. Kemudian di antara kehormatan yang lain, orang jahiliyah Bapak Ibu
Kalau tetangganya istrinya keluar untuk satu keperluan, mereka itu tunduk. Laki-laki itu menundukkan matanya sampai istri tetangganya masuk dalam rumahnya lagi. Ini wong jahiliyah kuwi. Nah ini wong muslim, ono bojone tanggane liwat. Tanggoku ayu jek. Diintip saka jero, subhanallah. Paham Bapak Ibu? Betapa orang jahiliyah saja terhadap tetangga itu dijagain tuh kehormatannya. Makanya ada istilah, kalau punya tetangga baik, jenengan tindakan raose aman. Anak mau ditinggal paling yo aman wong tangga kuapian. Pagar tanaman, ojo malah pagar makan tanaman. Tonggo malah ngloroni tonggo, subhanallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi tetangga membunuh tetangganya. Yang perhatikan, sudah terjadi belum sekarang? Sudah. Kata Rasulullah, tidak akan tegak kiamat, nggak akan terjadi kiamat sampai seorang tetangga membunuh tetangganya. Berarti kebangetan men. Sampai-sampai menjadi ciri datangnya kiamat, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini konco sekolah yo podo sak bangku iki kudu apian tenan. Ini kalau kita perpanjang, kita turunkan manfaatnya, faidahnya. Yang nomor 3, ya. Terkabulnya laknat terhadap orang yang menyakiti tetangganya. Ini ngeri ini. Orang yang menyakiti tetangganya kalau dilaknat, laknatnya makbul. Subhanallah. Mau sambil tunjuk ya. Bismillah. Seseorang, Bapak Ibu, datang kepada Nabi Muhammad SAW, yasku jarohu faqala idhab fasbir. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang jahatnya perbuatan tetangganya. Maka kata Rasulullah, fasbir, idhab fasbir. Maka Rasulullah mengatakan bersabarlah. Kemudian Nabi bersabda kepada orang tersebut pada kali yang keempat atau yang ketiga, ketika berulang kali dikeluhkan, keluarkanlah barang-barangmu ke jalan. Maka orang itu pun mengerjakannya. Kemudian ada orang melewatinya, orang tersebut bertanya, apa yang menimpamu? Maka dia menjawab bahwa tetangganya telah menyakitinya. Lalu mereka pun berkata, semoga Allah melaknatnya. Subhanallah. Kemudian tetangganya datang sembari berkata, kembalikanlah barang-barangmu ke rumahmu. Demi Allah, saya nggak akan menyakitimu lagi selamanya. Berarti yang dikira sebutan bahwa laknat diakibatkan menyakiti tetangga itu makbul. Jenengan diloroni tonggo. Kata Rasulullah, wis dia mengeluarkan barang-barang, tahu maksudnya nggih? Ada pindahan. Wis ora kuat tak pindah we. Ditanyalah orang lewat. Dengan enten opo e? Kuwi tonggoku jan. Lah lorone aku sen. Loromen. Maka orang pun mengatakan semoga Allah melaknat orang itu. Maka tetangganya dengar, lari ke situ, masukin barangmu, masukin. Aku ora ngloroni dengan meneh. Coba. Orang dulu itu kan diancam dengan ancaman itu takut, Bapak Ibu. Orang zaman sekarang diancam, "Elah, jarene sapa?" Nah, ini masalah nih. Imannya dipertanyakan. Nek Rasulullah sing kondo kok terus isi ngengkel niku nggih. Terus siap dipercaya sapa? Gini Bang Ibu. Berarti dia tidak paham dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah seorang hamba dan utusannya. Maksudnya 5. Maksudnya 4 atau 5, sebagian mengatakan 4, sebagian 5. Di antaranya adalah membenarkan apa yang disampaikan. Rasulullah ngendiko yen enten tiyang menyakiti tetangganya kemudian dilaknat, maka laknatnya makbul. Betul Ibu? Maka tahan diri. Saya disakiti tetangga, saya nggak melaknat, khawatir makbul. Coba kalau saya kemudian pakai ilmu ini, nak laknat lebih kapok, nggak masalah kan? Untungnya sing diloroni wong sinau, wih bahayanya nek ngeloroni wong ora sinau bahaya. Nek wong sinau mikir lah melaknat fungsinya apa, mending didoakan saja jadi baik kan. Oke. Yang keempat,
anjuran untuk perhatian terhadap tetangga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, inna khalili awsani, sungguhnya kekasihku berwasiat kepadaku, iza tobakhta marokotan fa'aksiru ma'aha. Ini udah pernah saya sampaikan. Jikalau panjenengan memasak sayur yang banyak, maka perbanyaklah kuahnya. Sumandur ahla baitin min jironaha, kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu, fa ashihum minha bima'rufin, dan berilah mereka daripadanya dengan cara yang baik. Bapak Ibu semuanya, ini cerita wong ora pati sugih, masakmu yo saonone. Itu saja kata Rasulullah, nek masak yo diake kuwe ben iso bagi-bagi tanggane jenengan. Coba Bapak Ibu, ini perintah dari Rasulullah supaya kita memberikan perhatian kepada tetangga. Maka tidak masuk surga orang yang tetangganya lapar sementara dia kekenyangan. Ini masalah Bapak Ibu semuanya. Nanti ada hadisnya juga itu. Jadi jangan biasa masak ibu-ibu, pikirin, itu tonggoku masak opo yo. Ojo-ojo tonggoku kelaparan. Ojo-ojo anaknya rumadan. Kadang-kadang ada yang anaknya tinggal kerja seharian sama ibunya di pabrik. Mbuh anaknya keleleran sing ngopeni sapa. Bisa terjadi, bukan? Bisa terjadi. Makanya Rasulullah sampai memperhatikan hal sedetil itu. Kemudian dikatakan nomor 5 adalah perintah toleransi terhadap tetangga. La yamna harun jarohu an yaghrisa hasanatan fi hidarihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Coba bayangin, Rasulullah itu ngurusi sampai ngurusi kayak gitu loh, bayangin Bapak Ibu. Ini ana tanggane masang napa nancap ke paku teng tembok, mbok menawa teng perumahan tembok sok bareng to niku. Ya aja dilarang lah. Wis ben wae. Niku lak ya muni to ngene ya buk lek ganggu jenengan to. Ini apa nggih? Itu saja toleransi. Dikasih keringanan. Jangan diseneni. Itu namanya toleransi terhadap tetangga. Masya Allah Bapak Ibu. Masya Allah. Sekali lagi kedudukan tetangga dalam Islam itu tinggi. Banyak jenengannya sudah ngaji begini, jangan sampai jenengannya sudah ngaji kok malah ora tanggo ribut. Lah hasil ngajinya opo? Nggih. Aku diganggu, justru diganggu itu jenengan disuruh bersabar. Idhab fasbir, bersabarlah. Orang kuat Ustaz, tanggone aku ngularane aku pol-polan. Sabar, tidak ada batasnya sabar nih. Ya pokoknya sabar, sabar. Kemudian yang keenam, tidak menyakiti tetangga adalah termasuk bagian dari iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka fala yu'dhi jarahu, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Berarti siapapun yang menyakiti tetangga berarti imannya enggak sempurna. Iya Bapak Ibu. Iya. Makanya ini dikatakan di subbab adabul mufrad. Memang ini bab kita tentang adab Bapak Ibu. Tentang adab. Berikutnya yang ketujuh, sebaik-baik tetangga. Judulnya dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, khairul ashabi
indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Baik di sini menyeluruh. Yo lomo, yo paring nasihat. Jadi ibu-ibu kalau jenengan kok punya teman, urun paring nasihat jenengan bersyukur. Bu, nganggo jilbab sing apik yo. Bu, yang masjid yo jangan dijawab malahan alah sampean sok suci sampean ki sapa koyo ustazah wae. Jangan gitu, matur nuwun. Nggih, Bu nggih. Karena di kata Rasulullah, teman yang baik di sisi Allah adalah teman yang paling baik kepada temannya. Maksud baik di situ adalah baik umum. Baik yang sifatnya umum, termasuk diantaranya dalam memberikan saran-saran kebaikan. Beliau katakan wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah adalah khairuhum lijarihi, yang paling baik kepada tetangganya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya ini masing-masing ada keterangan hadisnya ya. Tapi saya perpanjang nanti ketika pas Ba'da Isya insyaallah. Ini kan waktunya agak-agak mepet toh. Walaupun yo 40 menit lewat ini rasanya nih maghrib tengah Isya ini rasanya yo cepet banget ini rasanya ini. Dan dalam mafhum di kajian saya banyak orang yang seringkali lah kok undang-undang rampung ya. Alhamdulillah. Berarti menikmati ya, boten ngantos mikir rono-rono. Nomor 8, tidak ada istilah sedikit atau ringan di dalam hal menyakiti tetangganya. Perhatikan, Allah loroni sidik weh. Misalnya misalnya sidik, maka Rasul sebutkan tidak ada istilah ringan atau sedikit dalam bab menyakiti tetangga. Berarti sidik orang itu kata Rasulullah, la qalila min adzanjar, tidak ada hal yang terkait dengan menyakiti tetangga kok dihitung sidik buatan itu. Maka ini adalah sekaligus menunjukkan bahwa ojo nganti lorone tonggo. Walaupun sekiranya apa, misalnya ada orang yang rambutnya keriting, si keriting, misalnya, jangan. Subhanallah. Jadi enggak ada yang dikatakan ringan bab menyakiti tetangga. Yang berikutnya nomor 9, tetangga yang baik adalah termasuk kebahagiaan. Gini apa betul? Tetangga yang baik kebahagiaan betul? Mungkin Bapak Ibu, saya punya teman beli perumahan di sekitar saya. Nih. Di sekitar saya itu perumahannya jejer 3 itu yang beli teman saya. Dia rajin ke masjid waktu itu. Sampai pada akhirnya beliau menyerah. Kenapa? Karena mohon maaf di situ tuh ada tetangganya yang suka son horeng. Kadang-kadang tekan jam 11, tekan jam setengah 12. Wong dari rumah saya saja kedengeran. Rumahnya dia itu sekitar plus minus 40 meter. Dia karena orang beriman, didatangilah. Pak, ngapunten Pak, saya baru punya anak. Istri saya nggak bisa tidur. Lah niku malahan Pak RT NJ. Mumet boten niku. Akhirnya nggak tahan, sekarang pindah ke Jalan Kaliurang. Bayangin ya Ibu. Saya nggak kebayang sing jarak 40 meter we koyo ngono rasane gek sing tanggane persis niku pripun. Coba kita perhatikan. Saya kemarin lewat di jalan di bis itu, pas kebetulan ada perayaan penampilan itu kan masing-masing bawa sound. Itu aja sound nggak begitu besar aja. Saya lewat mobil tuh saya mau sound horeg nih, makanya di fatwa haram nih. Pantas ya. Karena memang luar biasa nih. Wah ini mau setengah jam ngono dah ketang jam 11 wengi. Makanya katakan di antara kebahagiaan kata Rasulullah adalah punya tetangga yang baik, yang tetangganya nggak mengganggu. Bayangkan kalau tetangganya pekerjaannya adalah konten kreator. Aku ngerekam yo ora iso ngerekam. Itu pripun. Kebetulan dia itu tim IT-nya Ustadz Abdullah Roy yang punya kajian online Mas? HSI. Dia tuh tim IT-nya HSI dulu di situ.
sekarang pindah, dah nggak kuat. Dikatakan arbaun minas sa'adati, 4 yang termasuk kebahagiaan bagi seorang muslim: al mar'atus solihah, istri yang solih, wal maskanul wasi'ah, apa itu, rumah yang luas, wal jarus solih, jarus solih berarti apa, tetangga yang baik, kemudian wal markabaul hani'u, kendaraan yang baik. Di antara 4 kebahagiaan seorang muslim adalah, yang pertama adalah apa tadi? Istri yang solehah. Kalau istri berarti suami yang soleh. Gini apa nggih? Anak di bojo solehah lah seneng men. Demikian istri punya suami soleh, wis sugih soleh sisan, masya Allah. Dibalik wis miskin galak sisan, subhanallah. Ibu-ibu pripun? Suaminya sami soleh kok ibu-ibu? Soleh, masya Allah. Ada kajian saya yang ibunya bilang ke saya, Ustaz, saya niku loh Ustaz. Jangan nangis dulu Bu, jangan nangis dulu, lapor dulu mau apa. Suami saya itu loh punya gendaan baru. Padahal saya itu pagi-pagi sudah ke pasar. Saya hidup sendiri, beli kambing untuk korban sendiri. Saya nggak pernah minta sama suami saya. Tapi sekarang suami saya kalau pulang nggak pernah bawa uang, uangnya dikasihkan ke gendaannya Ustaz. Nangis, Bu diajak ngaji. Jangan tahu nggak? Sekarang suami yang ngaji. Sekarang suami yang ngaji, masya Allah. Alhamdulillah, saya bilang doa Bu, doa pokoknya. Suatu malam doain suami, jangan sabar. Begitu. Jadi saya bilang, aku rasa duit ora popo, mulih orang gue duit ora popo, sing penting ojo duit gendaan. Bayangin Ibu. Bapak-bapak hati-hati bapak-bapak nih, jangan pelirak-pelirik nanti ibunya sedih nih. Nggih. Oh, bapak-bapak pelirak-pelirik wis ngaji, calon neraka jahanam. Nggih. Kemudian punya rumah yang luas, iya Bapak Ibu. Maksud rumah yang luas, maksudnya biar mudah menegakkan syariat. Di antara syariat adalah memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan. Nek rumah sempit kan jero angel. Nggih, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Maksud rumah yang luas, ya iya namanya rumah luas boten sumpek nggih. Tapi maksudnya adalah menegakkan syariat lebih mudah. Punya ruangan yang tidak terlihat oleh tamu, itu lebih mudah. Dan perumahan kan boten angel. Nggih. Itu menegakkan syariat lebih mudah. Kendaraan yang bagus ya. Kalau memang mampu punya kendaraan yang bagus, maka itu adalah kebahagiaan seorang muslim. Termasuk diantaranya adalah punya tetangga yang soleh. Sebaliknya, arbaun, 4 hal yang menjadikan orang menjadi susah, sakwa, maka adalah al-jarus su'u, punya tetangga yang buruk, punya istri atau suami yang buruk. Sebaliknya yang tadi, rumahnya sempit. Kemudian kendaraannya pucat macet tuh, ada misi pengajian setelah itu turun tekan macet gula repot ini makanya di antara kebahagiaan punya kendaraan yang sehat adalah bukan pekerjaan yang sia-sia, ngopeni kendaraan. Zaman dulu ngopeni kuda, itu nomor 10, singkat mawon waktunya mepet. Berbuat baik kepada tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dikatakan, jadilah engkau orang yang warok, kun warian takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang warok. Warok artinya apa? Menerima saja, nggak kakian perno-perno. Niscaya akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Siapapun yang warok hidupnya, dia akan ditakdir oleh Allah untuk menjadi ahli ibadah, mudah ibadahnya. 1. Jadilah orang yang qanaah. Niscaya akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Net yang qanaah mesti gampang lah bersyukur. Apa-apa ya ditompo alhamdulillah. Ya sebegini ini alhamdulillah. Tanggone di barang apik ya ora urusan gini tanggoku, dudu wongku. Qanaah, oh Ibu, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya akan menjadi seorang mukmin sejati. Dan bertetanggalah dengan baik terhadap tetanggamu, niscaya akan menjadi seorang muslim. Begitu nggih. Ini keterangan hadisnya panjang banget nggih, tapi saya bacakan matanya dulu. Secara umum warok itu dia orangnya hati-hati, menjauhi subhat, ono pilihan ibadah. Iki rodo-rodo urung genah, iki genah, pilih sing genah gitu loh. Itu namanya warok.
Ojo sing ngurung genah malah asti bae lah. Nah ini enggak waro namanya. Kemudian dia taat kepada orang waro itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Dan waro itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Nanti kita lain waktu bahas insyaallah. Yang ke-11, dosa memusuhi tetangga berlipat ganda. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Ini kembali saya bacakan di sana dari Al-Miqdad Al-Aswad. Bisa jam berapa Mas? 10 menit. Ya, cukup 9 menit. Jadi, kita perhatikan ini, Bapak Ibu semuanya. Suatu ketika, sa'ala Rasulullah SAW ashabahu aniz zina. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, begini, pripun pendapat panjenengan tentang zina? Mas Latif jawab, Mas Latif. Menurut jenengan zina pripun Mas? Hukumnya zina nopo? Haram gitu kan. Maka sahabat sana mengatakan haramun. Haramun. Haramahullahu wa rasuluh. Allah mengharamkan dan Rasulullah pun mengharamkan. Rasulullah juga tahu sebenarnya itu pertanyaan untuk menarik perhatian maksudnya. Di antara teknik mengajak orang untuk perhatian, ditanya tentang sesuatu jangan-jangan seperti jawabannya. Dia menurut pendapatnya jenengan tentang haram jenengan. Yo haram lah. Berzina maksudnya. Dia pendapatnya panjenengan tentang zina. Haram lah. Maka Rasul menyebutkan, yang perhatikan ini. La ayajniyar rajulu bi asri niswatin. Aisaru alaihi min an ayajniya ya bi mirati jarihi. Perhatikan jenengan. Kata Rasulullah, seseorang berzina dengan 10 wanita yang jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan 1 orang istri tetangganya. Ini bukan boleh berzina lagi, haram. Maksudnya tingkatan dosa ketika jenengan berdosa dengan orang yang jauh itu lebih ringan dibandingkan dengan dosa terhadap tetangga. Orang tuh nyimpulin ini, nek ngono aku zina ini karo wong adoh wae lah. Dari berak karo wong cerak dosane gede. Ini sama-sama haram, Bapak Ibu. Ini sama-sama haram. Nggih, sama-sama haram. Ini tingkatan haram. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon berzina dengan 10 orang jauh masih lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina kali istri tetangganya. Karena kalau itu terjadi bubar nih lingkungan. Gini mau nggih? Tunggu kok berzina, wah bubar nih lingkungan. Keberkahan dicabut, do gelut dari ora karu-karuan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, wasa'alahum anis syariqah. Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Maka sahabat mengatakan haramun. Mencuri haram ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, la an yashrika min asyrati ahli abyatin. Jenengan mencuri punya orang 10 orang yang jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dengan jenengan mengambil hak tetangga jenengan. Tuh, ini maksudnya bagaimana? Podo-podo ngloroni wong, nek ngloroni tangga niku subhanallah dosane gedene pol. Makanya Bapak Ibu semuanya, jenengan sudah ngaji seperti ini, ngaji dari Pak Wahid sisan. Kudu dadi wong apik karo tunggune jenengan. Nggih Bapak Ibu nggih. Sampun ngantos jenengan pun ngaji malah cah kali tonggomu gesek sithik. Ini repot Bapak Ibu. Kok iki lho ngloroni aku. Sabar. Nggih. Fasbir kata Rasulullah, disuruh sabar. Kebaikan bertetangga adalah bukan persoalan tidak mengganggu, tapi ketika diganggu jenengan sabar, itu baik ya Bapak Ibu. Sebab ya jenenge tiyang kan enten sing ngaji, enten sing boten kok, enten sing ngerti ilmu, sing boten jenengan pun ngaji. Maka jangan sampun ngatur jenengan sing ganggu. Nek kepeksane diganggu kali suruh ngaji, yo jenengan sabar dong jenengan pun ngaji. Paham Bapak Ibu? Lah guru-guru ngaji jadi susah nih. Malah pun sabar wae. Rasulullah sing kondo. Sanes kula Bapak Ibu. Nggih. Ini di Adabul Mufrad ini hadisnya sahih. Nggih, sudah dipilih oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Nomor 12. Seseorang tidak diperbolehkan kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar.
laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un ila jambihi. Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Bapak Ibu, coba ini perhatikan, ini dengan pun ngaji, perhatikan tetangga. Ono sing kurang ora yo. Ojo donya sing arep gantung diri gara-gara sembayar SPP. Makanya mudah-mudahan Mas Latif dan teman-teman bisa punya lembaga amal di bawah Al-Ma'arij. Bermimpilah yang besar. Menjalan masjid jauh di Kalimantan. Efeknya se-Indonesia Raya di bawah kepemimpinan Ustadz Lukman. Bayangin. Jadi ini bisa besar kalau jenengan mau. Allah tuh maha luas rezekinya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, Islam mengajarkan kelembutan kepada kita sedemikian rupa. Kemudian yang nomor 13, iman akan hilang kecuali dengan mencintai tetangga. Kata Rasulullah, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang hamba itu beriman sehingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi nek jenengan pengen entu apik, koyo-koyo ton jenengan juga pengen tonggone jenengan yo apik koyo jenengan. Jenengan laris yo jenengan pengen dagangnya tonggone jenengan yo laris. Jenengan sehat yo pengen tonggone jenengan yo sehat. Koyo-koyo jenengan mencintai diri sendiri Bapak Ibu. La yu'minu abdu, tidak dikatakan beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu semuanya. Makanya Masya Allah, orang ngaji itu harus lembut hatinya Bapak Ibu. Nomor 14, wasiat kepada para wanita untuk tidak meremehkan hadiah yang diberikan kepada tetangga walaupun mungkin kecil. Kata Rasulullah, ya nisa, wahai para wanita, ibu-ibu nih yang dipanggil, al muslimati la tahkironna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Kata Rasulullah, wahai para ibu-ibu, wahai para wanita, janganlah sekali-kali seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah yang diberikan kepada tetangganya walaupun hanya kuku kambing. Kuku kambing berharga mboten? Kula paling hadiah teng jenengan kuku kambing nggih, dan jenengan dedet yang beriman. Alah mbak kuwi malah ngenyek men karo aku to. Gini apa nggih? Rasulullah kondo, wahai ibu-ibu, jangan remehkan hadiah dari tetangga panjenengan walaupun hanya sekedar kuku kambing. Saking pengennya paling hadiah teng jenengan, kebetulan miskin menduweni mung kuku kambing, niki hadiah jenengan iki tetap diregoni Bapak Ibu. Kadang-kadang orang kaya diberi orang miskin, ala-ala miskin gaya sampai yang kayak apa tas ora apik ini kita buang. Jangan Bapak Ibu. Masya Allah, kita tuh diajarkan lembut oleh Rasulullah SAW. Berikutnya nomor 15, hak tetangga didahulukan pada pintu yang paling dekat. Ngaten ceritanya ini. Ya Rasulullah, ini Aisyah radhiyallahu anha. Ya, udah habis Masya Allah. Tak rampungan satu dulu. Ya Rasulullah, innalil jaroini fi ila ayhima ahdi qala ila aqrabihima minki baban. Ya Rasulullah, aku duwe hadiah siji, duwe tonggo loro, apa telu apa papat. Lantas hadiah ini saya kasih ke siapa? Kata Rasulullah, diparing ke teng tonggo sing paling cerak pintune. Perumahan madhep rono nek temboknya bareng to niki. Tapi lak undur-unduran. Enten jejere punya hadiah dikasih kemana? Teng jejere sebab pintunya lebih cerah. Artinya Pak, didahulukan. Ini maksudnya kalau jenengan misalnya dalam sebuah keadaan mau pindah ke Kalimantan, omah arep dedol, maka wajib buat jenengan towo teng tonggo riyin. Duwe motor arep dedol, jenengan lagi butuh motor napa boten? Oh, jenengan towo ki wong ado. Tanah jejeran kok tanah kita tawarke wong ado niku ya kebangetan. Paham Bapak Ibu? Maka yang didahulukan yang paling dekat dengan pintunya. Ini pembahasan kita malam hari ini Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah sayangi kita semua dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.